액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Sriwahyuni, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai radiodiagnostik. Radiodiagnostik adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan seperti sinar X, CT scan, MRI, dan ultrasonografi untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis. Radiodiagnostik memakai peran penting dalam bidang kedokteran modern dengan membantu dokter dalam mendiagnosis, mengawasi perkembangan penyakit, dan merencanakan pengobatan untuk pasien. Diagnostik sinar X adalah teknik pencitraan yang paling umum digunakan dalam radiodiagnostik. Sinar X digunakan untuk menghasilkan citra internal dari struktur tubuh manusia, seperti tulang dan organ. Citra sinar X membantu dokter dalam mendiagnosis patah tulang, infeksi, kanker, atau penyakit lainnya. Selain diagnostik, sinar X, CT scan, atau tomografi komputer juga merupakan teknik pencitraan yang penting dalam radiodiagnostik. CT scan menggunakan sinar X untuk menghasilkan citra potong tubuh yang lebih rinci dan terperinci. Ini memungkinkan dokter untuk mendeteksi kelainan yang lebih kecil, yang menyediakan informasi yang lebih detail tentang kondisi pasien. MRI atau imaging resonansi magnetik adalah teknik pencitraan lain yang penting dalam radiodiagnostik. MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan citra tubuh yang sangat rinci. MRI sering digunakan untuk mendiagnosis kondisi seperti cedera otak, tumor otak, masalah tulang belakang, dan penyakit pada organ dalam tubuh. Ultrasonografi adalah teknik pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan citra tubuh. Ultrasonografi sering digunakan untuk memeriksa janin selama kehamilan, memeriksa organ dalam tubuh seperti hati dan ginjal, serta untuk memandu prosedur medis seperti pengambilan biopsi. Radiodiagnostik memungkinkan dokter untuk mendiagnosis penyakit dan cedera dengan akurasi yang tinggi tanpa perlu melakukan pembedahan atau tidak invasif lainnya. Hal ini memungkinkan perawatan yang lebih efektif dan tepat waktu bagi pasien. Dalam prakteknya, radiologi diagnostik berkaitan erat dengan radiologis. Mereka adalah para profesional medis yang telah menerima pelatihan khusus dalam menganalisis citra radiologi dan mendiagnosis kondisi medis berdasarkan citra tersebut. Dokter radiologi juga berkata sama dengan dokter spesialis lainnya untuk menyusun rencana pengobatan berdasarkan hasil radiodiagnostik. Keamanan radiodiagnostik juga merupakan perhatian utama dalam praktik radiologi. Teknologi radiodiagnostik modern telah dirancang untuk meminimalkan paparan radiasi bagi pasien dan petugas medis. Sebelum menjalani pemeriksaan radiodiagnostik, pasien akan diberi informasi tentang prosedur dan risiko yang terkait serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan mereka. Radiodiagnostik terus mengalami perkembangan pesat dengan adanya inovasi teknologi baru dan perbaikan metode pencitraan. Hal ini memungkinkan radiologis untuk mendiagnosis kondisi medis dengan lebih akurat dan memungkinkan perawatan yang lebih efektif bagi pasien. Dalam konteks pendidikan kedokteran, radiognostik menjadi mata kuliah yang
penting bagi calon dokter. Mereka diajarkan tentang prinsip dasar pencitraan medis, penggunaan teknologi radio diagnostik, interpretasi citra radiologi, dan keterlibatan radio diagnostik dalam mendiagnosis dan mengelola berbagai kondisi medis. Sebagai calon dokter, memahami prinsip radio diagnostik kemungkinan mereka untuk bekerja sama dengan radiologis dalam mendiagnosis penyakit pasien, menginterpretasikan hasil pencitraan medis, dan merencanakan pengobatan yang sesuai. Ini juga kemungkinan mereka untuk memahami peran penting radio diagnostik dalam pengelolaan pasien secara menyeluruh. Dengan perkembangan teknologi, dengan pengetahuan dalam bidang radiognostik, diharapkan penggunaan teknologi pencitraan akan terus memainkan peran penting dalam kedokteran modern. Radiognostik memberikan manfaat yang besar dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis, sehingga membantu pasien untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan tepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.